Cerita pendek berjudul Pengemis dan Sholawat Badar, karya Ahmad Thohari. Bus yang aku tumpangi masuk terminal Cirebon ketika matahari hampir mencapai pucuk langit. Terik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua memanggang bus itu bersama isinya. Untung bus tak begitu penuh sehingga sesama penumpang tak perlu bersinggungan badan. Namun dari sebelah kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang dialirkan dengan kipas koran. Dari belakang terus-menerus mengepul asap rokok dari mulut seorang lelaki setengah mengantuk. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membanjing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal. Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi derum mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan bila perlu sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia yang tak punya duit. Suasana sunduk gerah sangat bising dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan para penumpang hanya satu, hendaknya sopir cepat datang dan bus segera bergerak kembali untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Namun laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu enak-enak bergurau dengan seorang perempuan penjual buah. Sementara para penumpang lain kelihatan sangat gelisah dan jengkel. Aku mencoba bersikap lain. Perjalanan semacam ini sudah puluhan kali aku alami. Dari pengalaman seperti itu, aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku selalu mencoba berdamai dengan keadaan. Maka ku baca semuanya dengan tenang. Sopir yang tak acuh terhadap nasib para penumpang itu, tukang-tukang asongan yang sangat berisik itu, dan lelaki yang setengah mengantuk sambil mengepulkan asap di belakangku itu. Masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika seorang lelaki naik ke dalam bus. Celana, baju, dan kopiahnya berwarna hitam. Dia naik dari pintu depan. Begitu naik, lelaki itu mengucapkan salam dengan fasih. Kemudian dari mulutnya mengalir sholawat badar dalam suara bening, dan tangannya menengadah. Lelaki itu mengemis. Aku mencoba tentang pengemis ini dengan perasaan sangat dalam. Aku dengarkan baik-baik sholawatnya. Ya, persis. Aku pun sering membaca sholawat seperti itu, terutama dalam pengajian-pengajian umum atau rapat-rapat. Sekarang kulihat dan kudengar sendiri ada lelaki membaca sholawat badar untuk mengemis. Kukira mengemis itu sering mendatangi pengajian-pengajian. Kukira dia sering mendengar ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup baik di dunia maupun akhirat. Lalu dari pengajian seperti itu dia hanya mendapat sesuatu untuk membela kehidupannya di dunia. Sesuatu itu adalah sholawat badar yang kini sedang dikumandangkannya sambil menadahkan tangan. Semula ada perasaan tidak setuju mengapa hal-hal kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis. Tetapi perasaan demikian lenyap ketika pengemis itu sudah berdiri di depanku. Mungkin karena sholawat itu maka tanganku bergerak merogoh kantong dan memberikan selembar ratusan. Atau karena ada banyak hal dapat dibaca pada wajah si pengemis itu. Di sana aku lihat kebodohan, kepasrahan yang memperkuat penampilan kemiskinan. Wajah-wajah seperti itu sangat kuhafal karena selalu hadir mewarnai pengajian yang sering diawali dengan salawat badar. Ya, jejak-jejak pengajian dan ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup ada berbekas pada wajah pengemis itu. Lalu mengapa dari pengajian yang sering didatanginya, ia hanya bisa menghafal salawat badar dan kini menggunakannya untuk mengemis? Ah, kukira ada yang tak beres, ada yang salah. Sayangnya aku tak begitu tega menyalahkan pengemis yang terus membaca salawat itu. Perhatianku terhadap si pengemis terputus oleh bunyi pintu bus yang dibanting. Kulihat sopir sudah duduk di belakang kemudi. Kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung. Kudengar kedua awak bus itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggan mengalayani yang tidak penuh. Sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang.
Mereka terus bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar, dan bus terus melaju meninggalkan terminal Cirebon. Sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Kondektur diam, tetapi kata-kata kasarnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada pengemis yang jongkok dengan pintu belakang. "Heh, Sira, kenapa kamu tidak turun? Mau jadi gembel Jakarta? Kamu tidak tahu gembel di sana pada dibuang laut dijadikan rumpon." Pengemis itu diam saja. "Turun!" Sira beli mikir, bus cepat seperti ini aku harus turun. "Tadi siapa suruh kamu naik?" "Saya naik sendiri, tapi saya tidak ingin ikut. Saya cuma mau ngemis kok. Coba suruh sopir berhenti, nanti saya akan turun, mumpung belum jauh." Kondektur kehabisan kata-kata. Dipandangnya pengemis itu seperti ia hendak menelannya bulat-bulat. Yang dipandang pasrah, dia tampak rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus yang melaju makin cepat. Kondektur berlalu sambil bersungut. Pengemis yang merasa sedikit lega bergerak memperbaiki posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam, "Salatullah salamullah ala toha rasulillah." Selawat itu terus mengalun dan terdengar makin jelas karena tak ada lagi suara kondektur. Para penumpang membisu dan terlena dalam pikiran masing-masing. Aku pun mulai mengantuk sehingga lama-lama aku tak bisa membedakan mana suara sholawat dan mana drum mesin diesel. Boleh jadi aku sudah berada di alam mimpi dan di sana aku lihat ribuan yang membaca sholawat. Anehnya, mereka yang berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka semuanya mirip sekali dengan pengemis yang naik dalam bus yang kutumpangi di terminal Cirebon. Di dalam mimpi pun aku berpendapat bahwa mereka bisa menghafal teks sholawat itu dengan sempurna, karena mereka sering mendatangi ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup di dunia maupun akhirat.